Mbak Lisa yang berangkatin anak yatim umroh 60 anak. Ya. Nah, mau saya Bapak dan Ibu juga kayak Mbak Lisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, apa yang Mbak Lisa udah lakukan dan hajatnya 100% terkabul, Bapak dan Ibu tinggal nyontek ya, nyimak pelan-pelan ya. Kita kasih Mbak Lisa untuk kasih semangat tamu RDI. Tepuk tangan dong. Yo, bos. Nyimak yang nanya dapat tunai 1 miliar. Mau gak? Oke. Yang nanya dapat 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah udah mempertemukan kita semua di sini. Berarti kita udah dipilih sama Allah buat bikin takjub Allah melalui fadilah dari sedekah. Yang saya lakukan di sini, saya mencoba memberikan motivasi berdasarkan apa yang saya lakukan 2 tahun lalu. Kalau saya bisa dan suami bisa, saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian juga pasti bisa. Amin. Yang penting istiqomahnya harus setiap hari, harus niatnya harus bulat, niatnya kita buat keluar dari masalah atau anugerah yang sedang kita lakuin itu harus benar-benar bulat, berlillah kepada Allah. Kuncinya itu. Kita harus niatnya benar-benar apa yang kita yakini yang ada di kepala kita itulah yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Jadi 2 tahun lalu Oktober 2022 saya bukan siapa-siapa di sini. Saya ibaratnya sama kayak ibu dan bapak sekalian mencari solusi untuk masalah atau anugerah yang sedang saya hadapi. Mungkin bapak dan ibu sekalian di sini nggak seberapa dibanding saya, tapi itulah yang membawa saya, yang mendorong saya, Allah memberikan saya jalan melalui RDAY ini. Pertama, saya datang ke sini itu dalam keadaan kalut luar biasa. Semua menjauhi saya. Orang-orang kolega bisnis menjauhi saya. Terus keluarga juga menjauhi saya. Usaha bangkrut, benar-benar di titik benar-benar minus. Saat itu benar-benar saya nggak ada harapan kemanapun, nggak ada yang bisa ngebantu saya. Akhirnya ada yang ngasih tahu, coba ke RDAY. Nggak langsung ketemu Pak Haji. Saat itu saya nggak punya kerjaan, punya bayi, terus usaha bangkrut, benar-benar di titik yang paling minus. Keluarga menjauhi, orang tua saya udah nggak ada. Terus kolega bisnis sudah nggak ada sama sekali dan dihantam sama COVID. Tapi waktu itu alhamdulillah Allah sayang sama saya, dikasih tahu ke RDAY. Datang ke RDAY sini saya datang pakai Grab dan Grabnya pun ngutang. Mungkin Bapak Ibu di sini masih bersyukur, masih ada pegangan uang, masih punya mobil atau motor. Itu kita syukurin dulu. Saya belajar di RDAY sampai detik ini saya bisa berdiri sini itu 2 tahun. Di RDAY ini saya 2 tahun. Nah, dari situ banyak yang saya pelajari. Pertama kali ke sini saya cuma dibilang sama Pak Haji harus yakin tingkat dewa. Ini yang sering banyak yang tanya ke saya, Mbak gimana sih caranya harus yakin tingkat dewa? Kita memang meyakini, tapi terkadang karena kita terbiasa mengandalkan diri sendiri, itu yang agak sulit. Caranya gimana? Kita coba, harus belajar, istilahnya harus latihan. Nggak bisa yang langsung yakin terus bulat, itu susah. Karena kita biasa mengandalkan diri kita sendiri. Ternyata benar kata Pak Haji itu ucapan adalah doa. Kenapa kita disuruh sama Pak Haji ucap hajat terus. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah. Kuncinya kita mengucap syukur ke Allah sebanyak-banyaknya. Kita tagih janjinya Allah. Allah sudah berjanji di Al-Quran, siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan, bahkan aku akan berikan berkali-kali lipat. Kita tagih janjinya Allah. Pertama harus yakin itu. Kedua, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi afirmasi positif yang ada di pikiran kita. Itu sama-sama kita yakini semua masalah, semua anugerah yang Allah kasih ke kita
berarti sudah terjadi atas kehendak Allah, sudah seizin Allah. Kenapa Allah mendatangkan anugerah itu? Karena dianggap Allah kita mampu. Kalau kita menyadari itu dulu, kita terima dulu apa yang kita rasa nggak nyaman. Kita punya anugerah hutang, kita punya keadaan yang dikejar-kejar sama orang, itu kita terima dulu, diterimain dulu, diikhlasin walaupun susah, tapi itu harus kita jalanin. Caranya gimana? Caranya ya udah kita terimain sambil kita ucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, itu kunci utama. Dari kita bersyukur, kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita punya, apa yang kita hajatkan. Gimana caranya, Mbak? Caranya harus benar-benar kita bersyukurnya ditambah dulu. Itu yang saya lakukan pertama kali sama Pak Haji, dibilangnya suruh yakin tingkat dewa. Walaupun susah, waktu itu saya cuma jadi mediator. Jadi mediator, jual gudang satu, jual ke orang lain, itu cuma besinya. Saat itu saya nggak punya pengalaman sama sekali di dunia perbesian, tapi walaupun saya pernah orang tua saya di limbah. Akhirnya dari situ saya coba, bismillah, alhamdulillah ketemu Pak Haji, itu project 4 bulan udah halu. Halu dalam artian saya nggak kenal sama yang punya, saya nggak punya kenalan dekat sama karyawannya di dalam. Tapi karena saya ketemu Pak Haji itu cuma dibilang, bos lu harus yakin tingkat dewa, besok akan transaksi, besok akan cair, besok akan transaksi, besok akan cair. Cuma dikasih ilmu itu. Jadi pas saya ketemu sama Pak Haji di pencerahan di bawah, dulu pencerahannya di bawah, nggak kayak di sini. Dulu tuh masih, pokoknya susah ketemu Pak Haji tuh, kita harus nunggu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki ketemu sama Pak Haji. Pak Haji bilang, Mbak yakin tingkat dewa, itulah yang saya bawa pulang. Yakin besok akan transaksi, yakin besok akan cair. Walaupun otak kita berpikir dari mana? Siapa yang punyanya aja orang luar, kenal juga enggak. Nah saat itu saya kesini sama suami cuma bawa uang 700.000. 700.000, 500.000-nya saya sedekahkan ke yatim kurung atas. Dulu ijabnya anak yatim tuh dikumpulin, kita ngomong hajatnya apa. Yang lain pada mau utangnya cair, ada yang mau istrinya atau suaminya balik, ada yang minta jodoh, macam-macam mintanya. Karena saya saat itu benar-benar baru banget ke RDA, saya bingung namanya sedekah kok disuruh ijab. Ijab itu apa sih? Ternyata ijab itu adalah permintaan kita kepada Allah, kita minta dikabulkan hajat-hajat kita melalui wasilah daripada sedekah yang kita persembahkan ke Allah. Itulah ijab. Kenapa kita harus mengucap itu? Kita luruskan niat kita meminta kepada Allah, kita persembahkan, kita kasih kepada Allah apa yang pantas buat hajat kita biar Allah mengabulkan. Jadi kita dipaksa untuk bikin takjub Allah biar hajat kita terkabul. Ternyata saat itu saya bingung mau ijab apa, karena masalahnya udah banyak, terlalu banyak anugerahnya. Akhirnya kita sepakat sama suami, dia minta saya ijab mau jadi orang kaya raya tajir melintir. Ternyata apa yang kita ucapkan, ternyata ketika kita bikin takjub Allah itu nggak ada yang susah bagi Allah. Untuk saat ini saya bisa ngomong seperti itu. Cuma waktu 2 tahun yang lalu itulah merupakan hajat daripada kita berdua. Karena kita berpikir kalau utang lunas nanti ada beban lagi, berpikir lagi kerjaan kita belum ada, gimana caranya? Akhirnya kita bilang ijabnya jadi orang kaya raya tajir melintir saat itu. Udah habis dari situ nggak cukup sampai di situ. Akhirnya saya minta lagi ke Pak Haji, gimana caranya? Saya privat itu nggak cuman seminggu, sebulan baru balik lagi, enggak. Saat itu saya kesini itu saya ingat banget hari Rabu 16 Oktober 2 tahun yang lalu. Saya itu dikasih obat cuma disuruh yakinnya tingkat dewa, sama disuruh sholat qobliyah badiahnya jangan bolong. Yang sholat 22 rakaat rawatib itu saya lakuin. Karena memang saya sadar diri saya waktu itu sholat 5 waktu iya, tapi sholat qobliyah badiah saya nggak ada sama sekali. Nah dari situ saya coba lakuin. Alhamdulillah Rabu ketemu Pak Haji, hari Kamis itu sekretarisnya telepon, Bu, ini si Bapak
udah datang dari Singapura, ibu mau ketemu nggak? Mau coba negosiasi nggak? Jangan dipikir saat itu saya megang uang, enggak. Saya megang duit saat itu cuma ada paling 5 juta. Tapi yang saya tawar pabriknya itu angkanya 9,5. Dengan modal hanya yakin tingkat dewa pasti besok terjadi transaksi, pasti besok akan cair. Cuma itu yang saya sebut saat itu. Jadi Rabu saya ketemu Pak Haji, Kamis dapat berita buat ketemu, hari Jumatnya itu saya diundang ke kantornya dan alhamdulillah dengan keyakinan itu saya panggil terus pasti transaksi. Saya coba menyingkirkan, saya nggak ada uang, saya nggak mungkin saya bisa bayar itu saya hindarin semua. Pokoknya yang saya panggil pasti akan terjadi transaksi, pasti akan cair. Ternyata begitu 2 jam saya melobi beliau, dia setuju dan akhirnya terjadilah transaksi tanpa uang. Gimana caranya Mbak? Dengan keyakinan itu saya coba melobi, saya minta keluarin SPK. Alhamdulillah orangnya percaya seizinnya Allah, mungkin karena keyakinan saya panggil. Akhirnya orang itu memberikan SPK itulah yang saya jual. Jadi dari Rabu ke sini, Kamis ditelepon, Jumat terjadi transaksi, saya janjinya Senin bayar. Saya yakin pasti ada yang beli, yakin besok ada yang beli. Ternyata keyakinan itu akan suka goyah karena kita biasa mengandalkan diri sendiri. Waduh, udah dapat SPK, jual kemana nih? Ternyata saya panggil lagi hajat. Terus saya ke Pak Haji lagi tuh. Pak Haji gimana nih? Senin saya harus bayar 50%-nya. Berarti 4M 750 saya harus setor. Sementara saya nggak ada bayangan pembelinya siapa. Nggak ada bayangan saya harus jual kemana. Terus saya panggil terus, saya coba ikhtiar. Tapi saya sambil ikhtiar. Terus kata Pak Haji, bos sehari paksain itu istiqomah sedekah 1 juta. Sebelum saya cair itu akhirnya saya ngomong sama suami, ternyata dia yang lebih memaksakan diri. Jadi pas habis ketemu Pak Haji hari Rabu malam itu, dari Kamis, Jumat, Sabtu ternyata dia udah sedekah duluan. Dari mana uangnya? Jangan ditiru ya. Saat itu suami saya main judi bakarat di handphone. Dan alhamdulillah dikasih uangnya. Itu ngomong Pak Haji, ini duit sedekahnya dari duit judi loh, boleh nggak? Saat itu kalau kita ngomong ke Ustadz pasti bilang nggak boleh, tapi guru kita luar biasa. Ternyata kenapa? Ternyata kalau kita memaksakan diri, kita yakin minta pertolongan Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Ternyata itu yang saya baru dapat jawabannya. Kenapa kita harus memaksakan sedekah kepada Allah? Gimana pun caranya, yang penting niatnya dilurusin dulu. Niat di hatinya, ya Allah, saya niat sedekah nih. Saya niat sedekah, terima sedekah saya nggak seberapa ini, jadikan sebagai asbabul kau kabulkan hajat saya. Saya mau jadi orang kaya raya tajir melintir. Sebut itu terus. Jangan berpikir halu, enggak. 2 tahun lalu saya nggak pernah berpikir punya uang luar biasa. Tapi ketika benar-benar kita istiqomah, jangan berharap sama manusia. Dan juga kalau misalnya kita punya hajat tuh harus benar-benar niatnya sama Allah tuh harus benar-benar lulus. Apapun yang terjadi udah kehendak Allah. Walaupun saya misalnya hari ini saya sedekah nih sama Allah, terserah deh Allah ngabulinnya kapan. Kita hanya berhajat, mintanya segera. Tapi kalau Allah nggak kabulin, jangan kecewa. Itulah yang terbaik buat kita. Itu yang kadang-kadang susah diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita memang benar-benar istiqomah tiap hari, bersedekah tuh tiap hari, pasti nanti akan rasanya itu balik sendiri ke kita dan ngerasain, oh begitu kita dikabulkan, langsung bilang, oh iya ini berkah wasilah dari sedekah saya. Jadi benar-benar pertama kuncinya yakinnya harus tingkat dewa, harus bulat, jangan ada keraguan sedikit pun. Yakin semua masalah dari Allah, yakin kita kembalikan ke Allah dengan cara bikin takjub kepada Allah. Gimana caranya? Pertama, sedekahlah istiqomah setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Kita nggak tahu bala kapan datang di diri kita. Kita minta dilindungi sama Allah dunia dan akhirat. Kita minta dilindungi sama Allah melalui fadilah sedekah. Mbak, boleh nggak? Kalau misalnya saya kan udah rajin sholat, misalkan gitu, saya udah rajin sholat. Terus saya sedekahnya tiap hari Jumat aja deh. Kalau saya bilang lebih baik setiap hari sedekah setiap hari.
Karena apa? Sholat itu merupakan memang udah kewajiban dan itu bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Kita butuh berkomunikasi sama Allah 5 kali sehari, itu kita yang butuh. Tapi kalau sedekah, kita persembahkan ke Allah. Berani nggak ke Allahnya? Berani nggak kita mau bikin takjub Allah? Kenapa sih kita harus benar-benar sedekahnya tuh harus istiqomah setiap hari? Karena kita nggak tahu bencana apa yang ada di depan kita. Kita mau diselamatin nggak dunia akhiratnya? Begitu. Nah terus AC-nya bocor. AC. Nah terus dari situ Pak Haji ngajarin saya sedekah istiqomah setiap hari, sedekah Jumat barokah, sedekah makanan favorit, terus sedekah Jumat barokah itu dilakuin. Kalau nggak sedekah kita lakuin yang namanya ibadah ekstrim. Cuma dua jalan menuju kita cepet hajat kita dikabul sama Allah. Kalau saya bukan ahli ibadah, jadi saya sholat tahajud masih belang bentong. Tapi kalau misalnya ngelakuin dua-duanya pasti lebih cepat, Jadi kalau misalnya saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Jadi harus yakinnya benar-benar bulat. Apa yang kita rasain itu udah kehendak Allah. Habis itu kita kembalikan ke Allah. Gimana caranya bikin hajat saya biar terkabul sama Allah? Bikinlah takjub Allah. Berlomba-lombalah buat sedekah. Kenapa sih Mbak? Saya suka sering ditanya, Mbak, boleh nggak saya sedekahnya ke tempat lain? Banyak yang nanya saya kayak gitu. Alasannya saya jauh lah, saya cuma punya uang misalkan sehari 50.000. Kalau saya pribadi, saya bilangnya jawabnya, saya selalu sedekah ke RDAY. Kenapa? Saya berobatnya di RDAY. Kita istilahnya minta wasilah anak yatimnya RDAY. Karena kita bermunajat ibaratnya minta Allah kabulin hajat kita melalui anak yatimnya RDAY. Boleh nggak ke anak yatim lain? Silakan aja. Tapi kalau saya pribadi, saya ngerasain lebih cepet saya hajat ke anak yatim RDAY. Karena apa? Pertama ternyata setelah saya pelajarin 2 tahun ini anak yatim RDAY itu beda. Pertama dia punya anak yatim umroh. Alhamdulillah Allah kabulin saya ketemu sama anak yatim yang tahajud itu ternyata beda. Jadi ibaratnya kita pakai sedekah bahan bakarnya sedekah nih, tapi kita minta munajat ke Allahnya melalui anak yatim doa aminnya. Ternyata beda. Ternyata anak yatim dari daya itu hafal Quran pertama, surat kecil maupun surat panjang mereka tahu. Terus kita benar-benar dia tuh ibaratnya dibikin sama Pak Haji tuh buat serdadunya kita, buat bantu kita berperang ke atas arasnya Allah, buat ngegetarin arasnya Allah. Benar-benar begitu kita benar-benar istiqomah, terus ngerasainnya beda aja. Ternyata totonya ada anak yatim umroh, ada anak yatim tahajud, ada anak yatim kurung, bedanya itu. Nah kenapa saya pilih anak yatim di RD? Alhamdulillah Bu, istiqomah saya sedekah selama pertama kali sama Pak Haji disuruh setelah cair itu disuruh Pak Haji 45 hari saya manggil anak yatim ke rumah 9 anak. Dan jangan dipikir itu rumah saya, bukan, saya kontrak. Saya dikontrakan, coba memaksakan diri memuliakan anak yatim 9 orang. Itu pikiran nih, aduh sehari udah berapa, sementara utang gua masih banyak nih. Pasti berpikir gitu. Ternyata begitu kita benar-benar ikhlas ke Allah, benar-benar yakin, harus yakinnya tuh, oh iya, semua yang ada di diri kita, semua yang punya di diri kita dan semua yang ada di dalam dunia itu miliknya Allah. Kita nggak bukan siapa-siapa. Disadarin itu dulu. Jadi saya nih ngejalanin hidup, kalau misal udah bikin Allah benar-benar lillah banget ke Allahnya, benar-benar sadar apa yang kita miliki itu semua milik Allah. Jadi kenapa kita takut? Cuma kadang-kadang saya pribadi sendiri pun kadang-kadang buat ngelepasin buat sedekah itu kemelekatan terhadap dunia masih ada. Jujur terus terang, begitu Pak Haji tantang, lu berani nggak bos sedekah segini? Itu tuh otak sama pikiran berperang tuh. Udah oke nih kita ring satu suami, ngapain sudah banyak banget. Nah itu tuh kadang-kadang, itulah makanya kita dituntut berani nggak ke Allah. Yang penting
Kuncinya pertama adalah niat kita kepada Allah harus dilurusin dulu. Jadikan wasilah dari sedekah yang kita persembahkan itu, yakin itu akan yang menjadi menolong kita dunia dan akhirat. Yakin bahwa sedekah kita yang akan membawa kita benar-benar bikin ridhonya Allah, bikin Allah takjub terhadap kita. Begitu kita udah niat seperti itu, pasti apa yang kita minta baru di hati aja udah dikabul Allah. Apa yang istilahnya kita terus terang, saya Bu, 6 bulan belakangan ini itu saya nggak pernah nyari kerjaan, tapi kerjaan datang sendiri ke kita. Pokoknya benar-benar luar biasa deh. Saya bukan yang ahli ibadah, istilahnya bukan orang yang bukan orang yang suci banget deh. Benar-benar istilahnya benar-benar mencari ridhonya Allah ya lewat ilmunya RDAY. Ternyata pas saya kesini ya kuncinya itu yakin kepada Allah, yakin apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Kita bikin takjub Allah sama-sama, apa yang kita hajatkan itu akan Allah kabulkan. Pasti rasain deh. Coba belajar dulu, belajarnya gini, ngeyakinin. Waktu saya pernah ada tamunya Pak Haji bilang, Mbak saya pernah loh nyoba, dia itu supir Grab. Dia bilang, ya Allah hari ini saya pasti dapat setoran 100.000 nih 5 menit kemudian. Begitu dia ngucap itu ternyata kejadian. Terus saya bilang, loh berarti itu Bapak udah yakin, Bapak yang ucap itu nyampe, istilahnya Allah kabulin. Berarti apa? Itu keyakinan. Jadi memang belajar keyakinan itu luar biasa susahnya. Tapi kalau misalnya udah benar-benar kita udah sama-sama afirmasi positifnya jalan, itu akan pengaruh terhadap hidup kita, semesta yang akan ngeridoin gitu. Itu sih lewat sedekah sama ibadah ekstrim. Cuma itu aja kuncinya. Yang penting harus selalu berpikir positif. Sifat 18-nya itu harus diminimalisir. Saya pun nggak bisa menghilangkan. Tapi kita ingat lebih besar hajat kita daripada murkanya Allah. Jadi kalau misalnya ditagih orang, woi bayar, langsung bilang alhamdulillah, pasti lunas. Jangan berpikir udah gimana ya caranya, jangan. Pokoknya pikiran yang negatif itu kita ganti. Kalau susah banget, panggil alhamdulillah, ucap hajat. Alhamdulillah, ucap hajat. Coba deh lakuin, sama paksain sehari itu harus berani ridho, bikin ridhonya Allah biar cepet ke kita sedekah. Paksain. Apapun caranya paksain. Rasain nanti dari situ begitu kita udah benar-benar istiqomah, keajaiban itu akan terjadi. Jangan berpikir mana mungkin, cobain, rasain. Karena saya aja bisa. Ibaratnya kita memaksakan di jalan Allah, Allah akan bikin takjub kita juga. Yakin deh, beneran. Saya bisa di sini bisa ngasih semangat, ngasih pengalaman, itu yang udah saya rasain. Itu yang saya udah paksain tiap hari ke Allah, ternyata baliknya luar biasa. Karena kan bukan uang aja, bukan rezeki aja. Istilah kebahagiaan kita, orang-orang yang datang di sekitar kita itu yang positif, itu udah rezeki buat kita. Pokoknya yang penting kita selamat dunia dan akhirat, lewat sedekah kita, lewat ibadah kita, nanti biar fadilah daripada si sedekah itu yang akan nyelamatin kita dunia dan akhirat, bikin kita lebih dekat kepada Allah. Jadi mulai sekarang keluar dari sini, yakinkan di hati, alhamdulillah saya dipertemukan RDAY, berarti kita semua merupakan pilihan Allah buat bikin takjub Allah mudah lewat fadilah sedekah. Sekarang tinggal ke diri kita masing-masing, berani nggak ke Allahnya. Kalau mau minta 10 miliar, pantesin dulu beraninya berapa ke Allah, beraninya berapa kasih ke Allah, bermuamalah. Jadi ibaratnya kita berdagang sama Allah, investasi di jalan Allah. Dapat misalnya saya mau punya penghasilan satu hari ini 1 juta, bilang Allah saya mau hari ini 1 juta. Belajar dulu dari misal 50.000 sehari, kita sisihkan ke Allah, 100.000 sehari, sisihkan ke Allah, niatnya diperbaiki. Alhamdulillah ya Allah, ini saya niat sedekah, jadikan sedekah saya ini menjadi asbabul kau kabulkan hajat saya hari ini, saya penghasilan berapa. Begitu cair,
kalau berani langsung kasih 30% ke atas ke Allah. Kenapa Mbak harus 30%? Sementara di Al-Quran cuma 2,5%. 2,5% perintah Al-Quran itu adalah merupakan hak orang lain. 2,5% lagi kita minta perlindungan sama Allah. Rezeki kita semua dilindungi sama Allah. 5% harus keluar. Nah, dari 55%, 10% ke atas kita minta bikin Allah benar-benar ridho kepada kita. Kita nggak tahu dosa kita banyakan mana daripada amal. Kita mau bikin uang itu berlipat 30%. Yakin? Berani nggak? Coba dari sekarang tanamkan di hati, saya niat sedekah melalui aminnya. Ya, aminnya daripada wasilah anak yatim piatu. Saya yakin pasti apa yang saya hajatkan itu akan dikabulkan sama Allah. Amin. Kalau saya bisa hari ini, Bapak Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Yakin ya? Yakin ya, berani sedekah nggak? Jangan di sini berani pas keluar. Oh, nggak mau, Mbak. Ya, ya. Mau tanya? Ya. Ya. Siapa dulu? Saya ya. Oke. Mbaknya pakai speaker saya nih. Jawab. Itu sih Bapak. Perkenalkan, saya Endang Mulyadi, saya dari Parung, Bogor. Saya baru pertama kali hadir. Ini saya dengar ceritanya menarik sekali, buat inspirasi kita semua. Saya pengen tahu sebelum kenal RDAY apa profesinya dan apa permasalahan ibu yang alami. Terima kasih. Iya. Sebelum ketemu RDAY, dulu saya punya salah satu usaha seperti ojek online. Terus saat itu saya mengalami kebangkrutan, udah pakai modal lumayan banyak. Dari situ terus saya menjadi salah satu pengantar bansos saat COVID. Nah dari situ anugerah Allah kasih ke saya, gitu. Bahwa perusahaan yang saya support itu langsung kena bangkrut dari pemerintah, dan dari situlah saya jadi punya anugerah yang luar biasa yang saya tidak ingin. Nah gimana waktu itu saya caranya keluar dari situ, saya udah berusaha semaksimal mungkin kasih tahu ke orang yang berhubungan sama saya kalau misalnya ini bukannya saya, tapi saya karena ada masalah di perusahaan tersebut. Tapi orang nggak akan ngerti, walaupun itu udah naik di berita nasional. Nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Itu harus jadi tanggung jawab saya. Semua aset udah saya keluarkan, ternyata masih ada tanggungan. Terus akhirnya suami sempat bunuh diri. Suami saya udah sempat minum harpik karena udah gencetan sana sini. Akhirnya saya waktu itu punya bayi, terus ada usaha dari keluarga dan itu dikuasai. Saya harus meninggalkan rumah itu. Dari situ benar-benar anugerah yang luar biasa banget. Saya punya bayi, punya anugerah hutang, terus nggak punya usaha sama sekali, terus jobless, nggak ada kerjaan sama sekali. Di situ bertahan suami dari judi online bakaran dan dari untuk mempertahankan sedekahnya itu. Pas saya ikut RDAY, kita sempat ngegadein mobil rental 13. Sewa mobil dulu 13 unit. Iya. Setelah mobilnya disewa, kita gadein 13. Karena supaya dapat duit buat sedekah. Karena kan kita sedekah nggak punya duit. Kita jangan kalah sama si Pitung. Tahu gak si Pitung? Pahlawan kita si Pitung. Rampok dulu Pak Haji. Apa? Ngerampok dulu. Rampok undang-undang Belanda. Iya. Hasil rampokannya dikasih Si rakyat. anak yatim. Iya. Ini kita korupsi dikasihnya ke ibu yatim. Harusnya anak yatim. Oh. Nanti bonusnya dapat ibu yatim. Nah dari situ akhirnya bukannya kita merupakan karakter itu, bukan, tapi karena keadaan yang memaksa itu. Saya pun tidak mau seperti itu. Saya bukan dari orang yang bukan memang tabiat penjahat buat apa enggak, tapi memang keadaan yang memaksa kita buat seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bermunajat sama Allah, ditemuin lah. Waktu itu saya main kecil-kecilan tuh, awalnya jual besi cuma 100-200 kilo saya jual. Terus ada barang di mana saya tutup sedikit-sedikit. Terus ketemu sama waktu itu didanain sama Ibu Aida
Boleh dibilang usaha apa sekarang gitu kan? Ini lagi bisnis jual beli besi. Kok nggak ngajak ibu katanya? Ngomong suami saya kan? Ya gimana mau ngajak ibu? Saya masih punya tanggungan 20 juta ke ibu. Udah nggak apa-apa ya dimodalin. Nah dari anak ibu itulah yang ngasih tahu RDAY. Mbak, emang kenapa? Emang benar-benar terpuruk? Iya, usaha gue dikuasain. Tapi ya saat itu mau gimana lagi? Kita nggak punya kekuatan sama sekali. Nah ternyata coba deh Mbak, lo centongin perusahaan lo ke RDAY, dicentongin. Masa perusahaan dicentongin mau berapa ratus centong? Gitu. Tapi dari situlah saya tergugah buka YouTube. Akhirnya saya memaksakan suami datang ke Pak Haji. Disitulah Allah membukain jalan saya benar-benar. Saya disuruh bikin takjub Allah, terus antara logika sama perasaan itu berantem. Masa sedekah setiap hari. Bos, ini nggak kedengeran mic-nya. Kedengeran nggak mic-nya? Oh iya. Terus? Masa sedekah harus setiap hari? Gimana caranya? Nggak ada ajarannya itu sedekah setiap hari. Tapi alhamdulillah suami saya lebih selo daripada saya saat itu. 1 juta per hari, 1 juta per hari. Ternyata dari masalah itulah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 6 hari. Ibu saya punya uang pertama kali 3,5 M. Tepuk tangan dong. Woi, luar biasa. Ada yang mau tanya lagi? Saya N. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya Pak Haji, saya baru pertama sekarang ya kesini ya. Saya mau nanya, saya usaha bakmi dulu rame, tapi sekarang sepi Pak Haji. Terus iya, maksudnya saya misalkan sepi, jadi misalkan dapat duit buat bayar sono sini beli gas, beli minyak, beli apa buat belanja lagi nggak ada. Itu namanya ngeluh nggak? Hah? Itu namanya ngeluh nggak? Nggak ngeluh, maksudnya buat belanja lagi itu besok ya nggak ada ya, tapi kadang utang di pasar Pasti gitu. ada. Hah? Iya. Pasti ada. Iya. Kamu nggak seberapa di Balisa. Uh, Balisa waktu dia datang ke RDAY Iya. kan bawa utang. Mau rumah nggak punya ngontrak, mobil nggak punya naik Grab, bawa duitnya 700.000, Iya. 500 disedekahin, 200.000 buat makan, Grabnya nggak dibayar. Kok Grabnya nggak dibayar? Ya nggak ada uang. Nah, saya ajarin di bawah privat. Emang enaknya tuh privat. Kalau nggak privat emang agak susah. Iya. Balisa privat udah di atas 100 kali, 200 kali dari tahun 2022 Iya. sampai tahun 2024. Dia pertama kali datang Oktober 2022. Sekarang Oktober 2024, udah 2 tahun. Waktu dia datang rumah nggak punya, saya bilang sama Balisa, kalau gurunya rumahnya 1000 meter, muridnya harus rumahnya 1000 meter. Rumahnya Balisa berapa luasnya? 230, itu juga kontrak. Gurunya 1000 meter, muridnya harus 1000 meter minimal. Gurunya punya kolam renang, muridnya harus punya kolam renang. Gurunya mobilnya 19, muridnya harus mobilnya 19. Kalau gurunya kaya, muridnya pasti kaya. Amin. Iya, amin. Iya. Di Oktober 2022. Kenyataannya sekarang rumahnya Mbak Lisa lebih luas dari gurunya. Amin. Iya. Rumahnya Mbak Lisa sekarang 3.700 meter. Rumah Iya, Pak saya masih 1.000. Saya kepingin Pak Haji kayak Ya gitu. nggak mungkin, mesti muka lu dulu. Muka Kepingin lu nggak ikutin. pantes. Yang benar Pak Sekarang Haji. mobilnya Mbak Lisa 19, Iya. supercarnya 5. Nah, mobilnya dikasih ke dia punya Iya, Hummer iya. 2, hitam sama putih. Nah, yang putih dikasih ke saya Hummernya. Hitamnya dia pakai, supercarnya 5. Iya, amin, Jadi amin. bapak dan ibu kalau nyari guru, cari gurunya yang kaya. Ini enggak. Iya. Rumahnya di situ, prakteknya di situ.
Jangan dong, rumahnya di mana, prakteknya di mana. Lihat, kaya gak, punya kuda gak. Oh iya. Ini mah boro-boro, motor juga nyicil. Benar-benar Pak Haji. Nyicil, Iya benar. jadiin guru. Itu namanya murid goblok. Tepuk tangan dong. Iya. Dan gitu, tanya dulu muridnya. Muridnya nanya, Pak Guru, pernah gak Pak Guru jadi direktur? Oh pernah, pasti kita diajarin jadi direktur. Ini muridnya cuma lulusan pesantren atau apa? Entahlah, nggak bisa jadi direktur lah. Nggak diajarin gitu. Nah ibu mantas-mantasin muka dulu kalau saya lihat di sini. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal dulu, Pak Haji. Ya. Di Sumeneb, Madura. Pertama kali saya datang ke sini. Ya. Saya tadi terinspirasi dengan apa yang disampaikan dengan Bu Lisa. Ya. Terus terang. Dengan apa yang disampaikan dengan Bu Lisa tadi berkenaan dengan masalah sedekah, saya sering mendengarkan dari pendakwah ya. Bahwa sedekah Tadi itu di sini nggak jelas. akan diganti dengan Tuhan. Udah pindah. Selalu saya mendengarkan itu, tapi greget untuk bersedekah. Ya, bersedekah melakukan, tapi tidak sesering itu, gitu. Tapi ketika saya mendengarkan penyampaian dari Bu Lisa tadi, kok greget saya lebih dari 100%. Iya. Sehingga tumbuh di hati saya. Tepuk tangan dong untuk Soeharto. Kakaknya bukan udah almarhum di Imogiri. Iya. Jadi saya berkeinginan sekali ingin bersedekah setiap hari. Iya. Saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan dengan Bu Lisa. Ada dua pertanyaan Bu Lisa. Ketika orang itu belum merasakan sesuatu, bagaimana membawa perasaan kita untuk mencapai keyakinan tingkat dewa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meluruskan, memperbaiki niat kita kepada Tuhan, kepada Allah. Itu saya sangat terinspirasi. Kok bisa Ibu Lisa itu dengan yang pertama kali belum punya apa-apa, belum merasakan apa-apa, tiba-tiba punya keyakinan setingkat dewa. Apa yang dirasakan dengan Ibu sehingga betul-betul bisa membawa perasaan diri ini mencapai keyakinan tingkat dewa itu. Kemudian bagaimana caranya, teknisnya untuk meluruskan betul-betul lurus kita kepada Allah. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab Bapak. Pertama kali itu sama Bapak dan Ibu di sini. Saya sedekah setiap hari itu takut. Tapi seiring berjalannya waktu, sebelum ke RDAY itu, saya itu udah kemana-mana Pak. Udah ke Ustadz di mana buat bikin meredam masalah saya. Ibaratnya kita tuh bukannya menghindar dari masalah, tapi berusaha tenang. Gimana caranya cari solusi buat menyelesaikan semua masalah. Kan begitu. Saya sudah ke Ustadz di Banten, udah ke orang pinter di Sukabumi, udah ke orang pinter di Cibung Bulang. Pokoknya orang nyaranin kemana saya pergiin. Tujuannya cuma pengen tenang dulu. Ternyata saya nggak dapet. Udah disuruh bayar mahar, disuruh mandi di sumur yang di ujung-ujung mana tuh. Waktu itu temennya suami ngasih tahu ke Banten. Itu tuh saya sampai ngelewatin jalan 2 kilo, sampai ngelepas sendal. Samping saya tuh jurang, udah saya lakuin. Tapi apakah tenang? Enggak. Udah dipaksa bayar mahar 500.000. Terus nanti ketutup kok masalahnya. Ternyata apa? Enggak. Malah saya makin rasa gusar. Ketenangan itu enggak pernah saya dapetin. Ternyata saya datang ke RDAY Rabu ketemu Pak Haji, baru sedekah 500.000 aja, rasanya udah legowo. Udah berusaha, udah deh, pasrah. Pasrah dalam artian kita tetap ikhtiar, dijalani apa yang kita bisa kita lakuin.
tapi kita sambil pasrah kepada Allah. Kita sadarin dulu Pak, ternyata dari semua yang saya rasain itu ternyata saya sadar saya nggak bisa, saya bukan siapa-siapa. Saya harus menyadari apa yang saya punya, bahkan nafas ini pun punya Allah. Saya bukan siapa-siapa. Ibaratnya kita kalau di lautan itu cuma tetesan yang kita angkat, airnya jatuh, itulah dunia. Kita harus sadar itu dulu. Sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa. Semua hati semua manusia itu udah kehendak Allah. Apa yang saya rasain, apa yang sekarang saya lagi jalanin, itu kita semua harus benar-benar prinsipnya lillah di jalan Allah. Begitu kita benar-benar ngerasa saya ini mau jadi apa, mau bikin takjub Allah seperti apa. Oh ya udah, ternyata jawaban itu ada di Pak Haji. Saya dikasih semua makhluk hidup yang ada di bumi itu kuciptakan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang kayak gimana yang kita bisa capai? Ternyata dari mulai pas saya cair 3,5 itu, akhirnya saya bilang, oh ternyata hajatnya terkabul cuma segampang itu. Cuma karena kita harus yakin, yakinnya harus tingkat dewa, mintanya ke Allah, saya ucap dulu. Ucap pasti besok cair, pasti besok transaksi, pasti saya punya uang, pasti saya bisa bangkit lagi. Ucapin itu terus, itu yang akan menjadi afirmasi positif ke kita. Dulu saya masih nyari jalan sendiri, nggak kayak Bapak Ibu sekarang enak pencerahan udah ada tempatnya khusus. Dulu nggak, habis sedekah saya bingung harus apa saya lakuin. Saya hari ini sedekah, besok saya mau makan apa saya masih pusing. Tapi ternyata begitu saya istiqomah seminggu aja, nggak sampai seminggu deh, 4 hari istiqomah, ternyata apa yang saya dapetin pertama kali ketenangan hati. Oh ternyata hati saya tenang. Begitu saya sedekah, saya benar-benar tulus ke Allah, ternyata yang saya dapetin pertama kali ketenangan hati dan pikiran. Jadi hati kita tuh sama Allah dirubah, gimana caranya mengikhlaskan semuanya itu. Artinya apa? Ternyata jawabannya kita itu buat dunia itu boleh dikejar, tapi jangan melekat. Begitu kita benar-benar bisa mempersembahkan itu ke Allah, Allah akan balikin kita. Ternyata apa jawabannya? Ada di surat Ibrahim. Itu barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmatnya. Terus ada lagi di surat Al-Baqarah berapa? Siapa yang melakukan kebaikan atau bersedekah akan kukembalikan minimal cuma 10 kali lipat Allah kembalikan. Di surat lain ternyata satu sedekah Allah kembalikan sebanyak 700 kali lipat. Yang kita tagih itu adalah janjinya Allah di Al-Quran. Saya berpegang ke Al-Quran karena saya yakin apa yang sudah Allah takdirkan, Allah janjikan, itu yang saya tagih. Saya nggak mau berharap sama manusia. Mulai dari RDI itu yang saya pelajarin setelah saya sudah istiqomah, saya itu tidak boleh berharap sama manusia. Karena itu pasti akan kecewa, itu udah pasti. Terus kita nggak boleh takut, kita nggak boleh takut ditagih, nggak boleh takut apapun itu. Pokoknya ubah rasa ketakutan itu menjadi suatu yang positif. Afirmasikan diri kita selalu tiap hari berpositif. Nanti akan berubah dengan sendirinya. Berasa di dirinya tuh, oh iya, begitu saya panggil positif yang datang akan positif. Makanya saya selalu belajar kata Pak Haji, ilangin sifat 18. Itu susah banget. Ngeluh, cemburu, kepancing jengkelin, cerewet, itu paling susah karena semua ada di cewek. Apalagi kalau suami kita udah macam-macam, itu udah males banget deh tuh. Tapi saya ingat lagi katanya Pak Haji, ingat bos, gede hajat apa gede jengkel. Kalau udah Pak Haji ingat itu saya termindset tuh, oh ya gue punya hajat nih depan, masa kalah cuma dengan cemburu doang. Pokoknya gitu. Itu sekarang udah bisa ngomong gitu, dulu mah enggak, dihantem aja. Pokoknya yang penting keyakinan kita tuh harus benar-benar, oh iya, apa yang saya yakini itu akan kejadian di hidup saya. Jangan berharap ibaratnya saya mau punya duit
100 miliar misalkan, tapi sedekahnya cuma 100.000. Kira-kira nyampe nggak? Dikabul sama Allah nggak? Mungkin tidak, mungkin pun iya. Tergantung hatinya kita, kalaunya tulus nggak ke Allahnya. Mungkin nyampe, tapi entah berapa puluh tahun yang lamanya. Makanya Pak Haji selalu bilang, pantesin dulu muka lu bos. Ternyata emang itu bener Bu. Begitu kita sedekah, kan udah janjinya Allah 700 kali lipat tuh. Ya kali aja misalkan hari ini saya niat bersedekah 50.000 deh sehari. Kita nggak apa-apa awal-awal berharap kepada Allah. Ya Allah kan udah janjinya Allah nih. Tapi habis itu kita ingat lagi flashback. Banyakan dosa apa kebanyakan amal yang kita kasih ke Allah. Periksa ke diri sendiri dulu. Jangan ini udah privat, baru privat sekali, baru ngasih sedekah 10 juta, nggak terkabul. Pak Haji dikejar-kejar, Pak Haji kok nggak terkabul sih hajat saya? Mbak Lisa, saya udah privat loh sama Pak Haji udah 3 kali. Kok nggak dikabul-kabul? Jawaban saya apa? Nggak akan dikabul sama Allah. Karena apa? Berharapnya sama Pak Haji. Kita berharap sama Allah. Kenapa kita harus sedekah ke Pak Haji? Pak Haji punya anak yatim 2.000. Nah kita punya nggak? Nggak punya. Sekarang masih numpang kita sama Pak Haji. Sekelas menteri aja masih numpang sama Pak Haji. Kita yang remah-remah rengginang masa masih ini sih masih nagihnya ke Pak Haji? Jangan. Maka saya selalu bilang, ibu bapak kalau sama ibu niat sedekahnya ke Allah, hatinya harus benar-benar sebelum melakukan transfer sedekah diniatin dulu. Ya Allah, saya mau sedekah, saya niat sedekah. Jadikan sedekah saya nggak seberapa ini, jadikan asbabul kau kabulkan hajat hamba, kau lindungi hamba dunia dan akhirat. Itu dulu aja, minta selamat dulu sama Allah. Abis gitu entar udah berasa tuh, entar berasa aturan mau kecopet nggak jadi, itu baru berasa, oh ini karena sedekah saya. Pasti besok ketagihan lagi tuh sedekah, tambahin 100.000. Ingat, kita sedekahnya niatnya ke Allah. Uang itu cuma perantara biar Allah itu, kita bikin takjub Allah. Karena kenapa uang? Karena uang itu ada vibrasi, dia punya energi. Makanya Pak Haji di sini dibilang ada ilmu centong. Kita disuruh nyentongin, itu kan sebenarnya apa? Itu merupakan ritual biar kita yakin keyakinan kita ditumbuhin. Makanya pakai centong tua, cantik, ganteng, datang ya yang banyak. Alhamdulillah atas ridhonya Allah dan karomah amin anak yatim RDAY, datang ya bawa temen-temennya 1 peti. Kan Pak Haji selalu kayak gitu. Ternyata apa? Itu afirmasi positif biar kita ngulang. Nih jadi otak kita dibiasakan ngulang afirmasi positif dulu, itulah yang akan kejadian. Caranya gimana Mbak? Itu caranya Allah, kita nggak usah kepo. Makanya di sifat 18 dibilang jangan kepo. Jadi kalau misalnya kita udah sedekah, serahin ke Allah. Biar Allah nanti ngabulin. Kapan terkabulnya Mbak? Tanya diri sendiri, udah pantas belum? Saya tuh udah bikin Allah ridho belum? Saya minta 100 miliar, kira-kira saya udah ngelakuin apa buat Allah? Jadi ntar malu sendiri. Oh iya, saya baru ngasih segini sama Allah, sholat juga masih belang-belang bentong. Bikin takjub Allah, apalagi nih, biar Allah nanti ngabulin hajat saya. Gitu. Itu sih Pak yang saya belajar selama ini. Benar-benar begitu kita istiqomah setiap hari, pertama kali yang saya rasain ketenangan hati. Dari ketenangan hati saya istiqomah lagi, hajat saya satu persatu dikabul. Dan saya tuh 3 bulan benar-benar Pak Haji sabdain, bos ntar lu punya rumah 1.500 meter. Emangnya kita kepikiran punya duit dari mana? Enggak, utang masih banyak. Saya juga kan nggak mau punya anugerah kayak gitu, tapi Allah udah nakdirin seperti itu, kita mau gimana? Mau bunuh diri? Nggak mati suami saya. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang, dikasih jalan. Oh ternyata gini toh kuncinya hidup. Kita harus benar-benar lillah ke Allah. Berani nggak kita ke Allah? Berani nggak kita kasih persembahan ke Allah? Berani nggak kalau misalnya nggak berani sedekah, lakuin ibadah ekstrim. Pilihannya cuma 2, karena semua itu Pak Haji ngajarin buat kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya kuncinya. Kenapa Pak Haji selalu bikin ngelucu? Ternyata ketika kita bahagia, itu rahmat ridho Allah, hajat kita cepat dikabul. Makanya Pak Haji bilang kalau suami istri
harus happy, harus solid, harus ML. Karena apa? Begitu kita benar-benar solid satu frekuensi, bahagia. Kan kalau ML bahagia, karena enak kan? ML enak gak? Gubrak. Bang. Karena semuanya udah apa yang Pak Haji ajarin tuh saya kerjain, nggak ada yang nggak terkabul. Dari yang saya punya utang tinggal 2,5 M, saya ngibing sertifikat rumah. On hand loh, sertifikat on hand, tolong dong seminggu nih biar barang gue keluar. Nggak ada yang mau. On hand, sertifikat on hand. Akhirnya saya ke Pak Haji saya mau private. Pagi saya private di Starbucks. Barang itu harus keluar jam 3 sore. Ketemu Pak Haji itu baru jam 12, cuma 3 jam. Itu sertifikat udah saya pakai ngibing kemana-mana, nggak ada yang mau. Akhirnya ketemu Pak Haji dalam keadaan kalut. Kata Pak Haji cuman, bos, lu berdua harus happy. Lu harus happy, harus gembira. Jawabannya cuma kayak gitu. Kita sementara yang masih ngandelin diri sendiri tuh kan pasti, masa udah ketemu sama guru disuruhnya happy doang, gimana bisa cair 2,5. Ini sertifikat on hand nih Pak Haji, saya mau bawa kemana? Maksudnya nyari solusi kan. Ternyata enggak, Pak Haji cuma bilang happy bos, happy. Ya udah kita salon aja, pulang dari Starbucks nyalain musik kenceng-kenceng, suami saya nyanyi-nyanyi cair Pak Haji emang waktu itu udah bersabda, bos ntar nggak nyampe di rumah juga nanti ada yang ngasih. Pak Haji cuma ngomong gitu doang. Cuman kayak kita ya udah kan nggak boleh berharap. Mau berharap dari siapa? Orang udah semua di jalan nggak ada yang mau. Ternyata baru nyampe keluar tol Jatikarya ada yang telepon sama suami. Lu mau pakai duit nggak nih? Gua ada nih duit nganggur tapi cuma 2 minggu ya. Terserah deh lu bikinnya berapa. Jadi alhamdulillah ya Allah, ternyata Pak Haji bener, begitu kita bahagia berdua nyanyi-nyanyi, Allah kabulin itu. Tepuk tangan. Jadi memang benar-benar semudah itu. Kalau kita udah benar-benar pasrah, lakuin apa yang Pak Haji bilang, bahagia, happy, bikin takbir Allah, itu nanti ngerasain sendiri. Rezeki datang sendiri, hidup tenang, orang yang syirik, iri, dengki, hasad semua dijauhin. Beneran. Saya tuh sama Pak Haji udah ditantang sedekah makanan favorit berkali-kali, masih di hati, baru bulan kemarin sedekah makanan favorit, masalah ini sedekah lagi. Ternyata begitu saya sedekahin, kebesokannya ada buhul keluar, baru sadar, oh iya, coba kalau gue ini udah mati nih gue. Ternyata sedekah nyelamatin saya dunia dan akhirat, disitulah. Makanya luar biasa, apabila sedekah tuh luar biasa, benar-benar dari yang kecil sampai yang besar, dari yang harusnya kita mengalami musibah jadi enggak, itu berasa ke diri kita sendiri Pak. Jadi vibrasi itu nanti akan balik ke diri kita sendiri, ngerasain diri sendiri dulu, ketagihan dia tuh. Makanya sekarang saya hajatnya ganti, saya minta sama Allah biar dijadikan ahli sedekah gitu. Amin, kita pasti bisa gitu. Pokoknya kalau kata suami saya, ahli sedekah itu udah pasti kaya. Tapi kalau orang kaya belum tentu ahli sedekah. Pilih mana? Gitu. Nah, yaudah. Pasti bisa ya. Gitu. Gimana Pak? Menjawab nggak Pak? Cukup. Mengamalkannya. Saya mengamalkan ilmu yakin tingkat dewa itu datang ke RDAY tanggal 16 Oktober hari Rabu, hari Senin ke minggu kemudian saya langsung punya uang waktu itu cair di angka 3,5 M keuntungannya. Jadi benar-benar saya nggak berharap. Makanya kata Pak Haji, kalau di RDAY itu kita nggak boleh berharap, nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh jadi Tuhan kecil. Kita berharap sama satu manusia, oh nih nanti dia nih yang bantu saya. Begitu kita berharap itu nggak akan kejadian.
Karena pernah kejadian waktu saya mau transaksi barang di Kalimantan Selatan, udah depan notaris suami saya. Orang itu udah bawa cek mau bayar barang saya itu, saya udah ngepost jadi Tuhan kecil. Oh kalau itu cair, nanti saya buat bayar barang ini, barang ini, barang ini. Ternyata apa? Allah nggak kabulin. Gagal saat itu juga. Artinya saya belajar lagi di situ. Oh karena saya jadi Tuhan kecil, Allah marah. Jadi offside. Hit kata Pak Haji gitu. Chef, tepuk Itu, Pak. tangan. Jadi kenapa Mbak Lisa terkabul? Karena dia hampir privatnya tiap hari. Hampir privatnya tiap hari, betul? Tiap hari. Taruhlah privatnya maksain sedekah 10 juta ya. Taruhlah Mbak Lisa dari tahun 2022 sampai tahun 2024 nih. Hampir tiap hari, taruhlah 200 kali deh privat misalkan. Kali 10 juta berapa? 2 miliar. 2 miliar dong. Tapi kan dia cairnya setengah triliun. Ya kan 500 miliar. Nah kalau bapak-bapak kan enggak, baru sedekah 10 juta berhenti. Dibela-belain dia blow on dulu. Jangan sampai blow on lagi dong. Ulangi lagi privat lagi. Dicas lagi. Dicas lagi. Agak blow on lagi, dicas lagi. Jadi nggak blow on. Soalnya kalau kita udah keluar Pak, itu yang mempengaruhi kita itu banyaknya luar biasa. Lu ngapain lu ikutin ilmu RDAY, bangun jam 00. Enak-enak tidur, bangun, senyum, harus mandi, harus tahajud, harus baca Quran. Bos, RDAY mah ilmunya tingkat tinggi bos, beda sama ilmu di bawah sana. Tidak ada orang habis tahajud baca Quran 12 juz. Bapak cari dimanapun, nggak ada. Cuman di sini doang. 2, tidak ada maksain tahajud jam 00 lewat, nggak ada. Terakhir nih yang dahsyat, tidak ada orang tahajud wajib mandi pakai pandan 9 lembar. Di RDAY doang Pak. Emang kenapa Pak Haji kalau kita mandi jam 00 hari tua kita tidak akan pikun? Kenapa mesti baca Quran 12 juz? Hari tua kita nggak akan pikun. Kalaupun kita mati kuburannya terang, banyak bonus-bonusnya. Tapi kita kan dihasut di luaran sana, ih aliran sesat. Saya bilang ya udah, makanya lo dicas lagi kemari, lari lagi. Ibaratnya kan kamu jadi anak ayam, lari ke induknya, masuk keteknya. Ini malah nenen. Nenennya ntar nunggu gurunya nenen dulu. Gurunya belum nenen, muridnya mau nenen. Kapan jatah gurunya? Kedua, Mbak Lisa tuh rajin banget sedekah senilai makanan favoritnya. Nggak sekali. Kalau dia lagi ada hajat ekstrim, dia paksain sedekah. Berapa sih nilainya? 150 juta. Jadi Mbak Lisa meraktekin sedekah RDAY, maksain sedekah senilai makan favoritnya nggak sekali. Mbak Lisa udah berkali-kali. Nah coba Bapak dan Ibu kan baru sedekah senilai makanan favorit sekali aja. Kayaknya ya Allah. Mana bisa. Mbak Lisa sama Mas Abi sedekah sendiri. Mbak Lisa sedekah sendiri, suaminya sendiri. Taruhlah misalkan sedekahnya nilainya kira-kira hampir 1 miliar. Berdua nih udah meraktekin. Tapi kan cairnya setengah triliun bos. Nah coba ibu bapak praktekin. Bisa? Harus bisa. Nah terakhir, Mbak Lisa sama Mas Abi maksain sedekah 30% dari omset bersih. Nah bapak dan ibu kan nggak berani, baru beraninya 2,5% sama 10%. Jangan dong 30%. Oke? Sampai ketemu lagi.